Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tuhan ya, biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan rasa ucapan syukur pada pagi hari ini. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Seberapa yang hadir, kita akan percaya bahwa Roh Allah akan bekerja menjamah setiap hati kami masing-masing untuk diberkati oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita masing-masing untuk dilawat oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kau hiasi kehidupanku. Semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Dia, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Amin. Kami ada karena kasih-Mu ya Tuhan. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Luar biasa Engkau ya Kau Bapa. rancangkan Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan. Kemurahan-Mu terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Aku ada saat ini. Amin. Kami ada karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Kami ada karena kemurahan-Mu ya Bapa. Karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena Engkau mengasihi kami ya Bapa. Aku hidup hari ini
bahwa pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan melimpahi kita dengan berkat-Nya yang dari surga di tengah-tengah kita sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Adi. Di nama Tuhan ya. Seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Biarlah semakin hari kita boleh semakin melekat, semakin dekat kepada Tuhan ya. Kita akan nyanyikan satu pujian, Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar aku memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti, Sering kita bertanya kepada Tuhan, apa yang terjadi Tuhan dalam hidup kita. Biarlah saat ini, biarlah kita boleh duduk tenang di hadapan Tuhan. tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar-Mu memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. amin. Terima kasih ya Bapak. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Seringkali kita sering bertanya kepada Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupku? Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, apa yang akan terjadi dalam hidupku?
Biarlah kita boleh tenang di hadapan Tuhan. Datang dengan rasa ucapan syukur. Kita boleh merasakan karya Allah yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Jikalau saat ini kita masih dapat bernafas, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik, dan luar biasa baiknya Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami tetap bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh datang kepadamu pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Biarlah kami boleh melakukan yang terbaik. Talenta dan karunia yang Tuhan berikan pada kita, kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semakin hari kita mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat pasangan hidup kami masing-masing. Kami bersyukur buat anak-anak, buat menantu, buat cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Buat sahabat, buat teman yang terus mendukung di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan pada kami, untuk kami boleh melakukan ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan luar biasa baiknya. Biarlah Tuhan akan memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, maupun yang ada di rumah yang mengikuti online pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kami semua. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan, kita akan buka Amsal 10 ayat 27 sampai dengan 32. Kita akan bangkit bersama-sama. Kita akan baca bersama. Amsal 10 ayat 27 sampai dengan 32. Kita akan bersama-sama bersuara ya. 2, 3. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Amin. Puji nama Tuhan. Akan duduk kembali. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Semangat, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Tuhan ajaib luar biasa. Yesus
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya ya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Ayo kita akan bangkit berdiri, semangat. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Dia tidak akan pernah berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Amin. Benar, tidak berubah kasih Tuhan. Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang ajaib. Nama Tuhan ya. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang ajaib. Ya, kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Biarlah kita boleh memberi yang terbaik. Saya minta yang bertugas persembahan untuk kita akan nyanyikan Aku Diberkati. Ya, setiap sepanjang hidup kita selalu diberkati ya. Yang bertugas aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita boleh bersukacita karena kita diberkati oleh Tuhan. Siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Tuhan. Biarlah kita mengandalkan Tuhan supaya kita diberkati. Meskipun kita tidak mengandalkan, tapi Tuhan memberkati kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Aku diberkati, amin. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Puji nama Tuhan ya, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, bahwa berkat Tuhan yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Adi Eli, kita akan doa iman rasuli. Kita akan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama dua, tiga. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, baron kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan keadaan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya darah kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan kita dan kita akan melakukannya. Kita akan nyanyikan satu pujian, ya Tuhan tiap jam. Kita memerlukan Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Kaulah yang seni sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, di dalam hidupku setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, firman Tuhan akan disampaikan. Datang juru selamat, berkatilah. Sungguh Engkaulah yang memberi sejahtera,
sejahtera penuh, setiap jaya Tuhan, di Kau perlukan, ku datang juru selamat berkat, ku datang juru selamat berkatilah, ku datang juru selamat berkat, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat berkatilah. Ya Tuhan, kami sungguh memerlukan Engkau dan sangat membutuhkan Engkau untuk hidup kami. Sebab di luar Engkau, kami tidak dapat hidup. Di luar Engkau, kami tidak beroleh keselamatan. Di luar Engkau, kami tidak dapat menikmati hidup surgawi. Kami siap untuk mendengar Dikau berbicara melalui firman-Mu kepada setiap kami. Jamalah hati kami, jamalah pikiran kami, jamalah jiwa kami, dan biarlah pendengaran kami tajam kepada firman-Mu, dan setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami juga, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka rindu firman-Mu. Allah berkati mereka. Beri kecerdasan kepada mereka tentang pengetahuan akan firman-Mu, tentang kebenaran-kebenaran-Mu. Dan biarlah mereka diurapi oleh Tuhan sejak mereka datang dalam hadirat-Mu. Dan mereka akan terus diberkati di dalam hidup mereka, mencintai Engkau sejak mereka kecil. Dan Tuhan memberkati orang tua mereka dengan hikmat dalam mengajar mereka cinta kepada Yesus. Siapkan hati kami dan berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu dan anak-anak. Silakan ke ruangan di lantai 1. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Selamat datang kepada beberapa mahasiswa TFN yang ada di tengah-tengah kita. Ada 2 orang yang baru datang. Selamat datang ya. Tuhan memberkati. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam 2 teks Alkitab, yaitu di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nanti beberapa teks Alkitab saya akan kupas sebagai pendukung dari 2 teks utama ini, yaitu di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, dan juga saya akan singgung di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dan di dalam Kejadian pasal 5 ayatnya yang ketiga. Tapi kita akan fokus pada 2 teks Alkitab kita, Allah orang Kristen, dan saya mengambil tema untuk kita pagi ini adalah Allah kita. Jadi kalau orang bertanya kepada kita, kita harus dapat menjawabnya dengan penuh keyakinan tanpa ragu. Siapa Allah kita? Allah kita tidak sama dengan Allah yang disembah oleh Allah yang lain. Karena itu kalau sama, kenapa kita harus berbeda? Kalau Allah kita sama, kenapa kita mesti harus katakan sama saja? Kalau kita mengatakan Allah kita sama saja, buat apa Yesus datang ke dalam dunia untuk tersalib bagi kita dan menyelamatkan kita? Itu berarti kita tidak meyakini betul bahwa pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan yang begitu berharga bagi mereka yang percaya kepadanya.
Harapan saya setelah kita mendengar firman Tuhan ini, yang pertama kita bisa menjawab pertanyaan orang tentang siapa Allah kita secara sederhana. Yang kedua, harapan saya setelah mendengar firman Tuhan ini, Bapak Ibu makin yakin bahwa apa yang Bapak Ibu percaya tentang Allah yang kita sembah itu tidak ragu lagi, tapi makin mantap. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat meyakinkan orang lain supaya orang lain percaya kepada Allah yang benar. Ada banyak Allah-Allah yang ditawarkan kepada kita dalam dunia ini, dan kita coba cari jalan tengah, sama saja. Saya mau katakan Allah kita tidak sama. Allah kita tidak sama. Pemahamannya bisa sama, tapi pribadinya bisa berbeda. Yang kita tuju itu tidak sama dengan apa yang dituju oleh setiap orang yang berkata, saya menyembah kepada Tuhan. Itu Allah kita bukan Allah yang umum. Allah kita bukan Allah yang samar. Tapi Allah kita Allah yang jelas, pribadinya jelas, yang disembah jelas. Kalau yang pribadinya tidak jelas, ujungnya yang disembah, maka ada kesalahan dalam pemahaman kita tentang siapa Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita buka di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga dan ayat yang ke-14. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Ayat 14, sama-sama 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Langsung saya pada pokok dan pertanyaan dari banyak orang, siapakah Allah yang disembah oleh orang Kristen? Alkitab kita langsung menjawab, maka saya memberi kepada kita penjelasan dari teks Alkitab, supaya kita langsung menjawab, bukan dikarang, tapi langsung kepada Alkitab di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jawabannya jelas. Allah orang Kristen, Allah adalah Allah yang ada pada mulanya. Sebelum segala sesuatu ada, Dia ada. Alkitab kita berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang disembah oleh kita sebagai orang Kristen? Allah yang ada pada mulanya. Allah yang ada pada mulanya, pada mula kapan? Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Itu Allah yang disembah oleh orang Kristen. Sebelum diciptakan segala sesuatu, sebelum alam dan jagat raya ini ada, Allah yang disembah oleh kita itu sudah ada. Pada konsep ini kelihatannya dari keyakinan manapun mempunyai pemahaman yang hampir sama. Karena mereka percaya pasti alam ciptaan ini diciptakan oleh satu pribadi. Tapi nanti akan berbeda pada waktu saya akan jelaskan kepada kita seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, Dia adalah penyebab utama segala sesuatu. Dia disebut sebagai causa prima.
Kausa itu adalah penyebab. Prima itu adalah utama. Jadi dia adalah penyebab utama segala sesuatu ada. Alam ciptaan ini tidak ada kalau dia tidak ada. Manusia ini tidak ada kalau dia tidak ada. Segala sesuatu kehidupan dalam dunia ini ada itu karena dia penyebabnya. Jadi dia adalah penyebab utama. Tidak ada di luar daripada dia yang menyebabkan segala sesuatu ada. Jadi ini Allah kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada, sebelum alam ini ada, sebelum manusia ada, sebelum kehidupan ini ada. Dan dia bukan hanya awal dari segala sesuatu. Dia juga adalah omega. Dia adalah akhir dari segala sesuatu. Dia adalah yang awal, dia juga yang akhir. Jadi seluruh mestinya ciptaan ini harusnya menyadari bahwa dia ini ada, itu karena Allah itu yang menyebabkan dia ada. Maka saya mau katakan, tidak ada mestinya orang yang ada di dalam dunia ini yang tidak mengakui Allah yang disembah oleh orang Kristen. Kalau dia bilang, saya hidup, saya bernafas, saya menikmati segala sesuatu, dia harus akui bahwa itu yang menyebabkan adalah Allah yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 bagian awal ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Bapak dan Ibu jangan ragu siapa Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang menyebabkan segala sesuatu ada dalam dunia ini, termasuk kita. Lalu dilanjutkan lagi, ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu orang bertanya, bagaimana wujud Allah orang Kristen itu? Ayat ini mengatakan bahwa wujud Allah yang dipercaya oleh kita adalah roh adanya. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Sama dengan kalau saya mengipas seseorang, saya kipas seseorang, pasti yang terasa adalah angin. Tapi bisakah Bapak Ibu menangkap angin dan memberikan kepada saya dengan jelas bentuknya, ini loh angin? Tidak bisa. Hal kecil saja sebagai ilustrasi yang saya beri kepada kita, kita tidak bisa memberikan suatu bukti, apalagi membuktikan Allah. Allah yang bisa dibuktikan dengan akal pikiran kita, bukan Allah. Sebab Allah melampaui pikiran kita. Allah melampaui kecerdasan berpikir daripada manusia. Maka tidak ada yang bisa mengetahui dan memahami tentang Allah secara sempurna. Kecuali Allah itu menyatakan dirinya dan menjelaskan siapa dirinya. Dia yang dari surga itu datang kepada kita, menjelaskan siapa dia, itu baru benar, tidak menyesatkan. Tapi kalau ada orang yang meyakinkan orang lain, ini loh Tuhan, inilah Allah, padahal dia tidak tahu sumber utamanya dari pemilik surga, maka itu kebohongan semata yang diajarkan. Itu sebabnya maka kekristenan jangan pernah ragu terhadap hal ini. Maka saya memberikan penegasan yang kedua. Allah kita yang ada pada mulanya itu adalah wujudnya adalah roh adanya. Dia tidak bisa disentuh. Dia tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa dijamah. Dia tidak bisa disimpulkan dengan akal kita yang kecil saja. Karena Allah itu adalah Allah yang maha hebat, maha besar, maha kuasa, maha luar biasa. Segala maha kemahaannya itu tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dan tidak bisa disentuh. Dan tidak bisa kita jamah. Dan kita tidak bisa dapat mengerti dengan akal pikiran kita. Jadi jelaskan, Allah kita itu Allah yang ada pada mulanya. Sebelum segala sesuatu ada. Wujudnya adalah roh adanya. Tapi di ayat yang ketiga kita lihat penjelasan tambahan lagi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah itu adalah sang firman. Meskipun dia adalah Allah yang
kelihatan, meskipun dia adalah Allah yang tidak bisa disentuh, tapi kita dapat merasakan, mengalami tuntunannya dari firman-Nya. Dan inilah sang firman yang akan kita beri penjelasan yang membedakan pada akhirnya siapa Allah yang kita sembah dengan Allah-Allah yang lain. Bapak dan Ibu, sang firman bukan hanya sekedar kata-kata, tapi sang firman adalah pribadi. Pribadi daripada Allah yang ada pada mulanya, pribadi yang adalah roh adanya itu adalah Allah yang menyatakan firman-Nya. Dan firman-Nya itu adalah Dia sendiri. Karena itu maka kita langsung masuk di dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Supaya kita tahu persis siapa sang firman. Sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Allah yang ada pada mulanya, yang roh adanya dan berfirman itu adalah keberadaan yang esa, satu adanya keberadaannya. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Berarti sama. Waktu Allah ada, keberadaannya tidak diadakan oleh siapapun. Waktu rohnya ada, waktu firmannya ada, itu keberadaannya adalah pertama. Tidak ada sesudah itu. Maka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Ya jelas, karena Allah itu adalah roh adanya, yang adalah firman. Jadi tidak ada perbedaan di antaranya yang memberikan kepada kita perbedaan mendasar bahwa itu bukan pada pribadi yang sama. Itu pada pribadi yang sama. Pribadi itu adalah Allah, pribadi itu roh adanya, dan dia adalah sang firman. Dan sang firman itu dikatakan ada pada mulanya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau saya menjelaskan suara saya, diri saya, dengan karya saya, tulisan saya, itu menunjuk kepada bukan pada tiga, tapi menunjuk kepada satu pribadi. Kata-kata saya, suara saya, khotbah saya, bahkan rekaman yang hari ini didengar secara online, itu adalah menunjuk kepada diri saya. Hanya apa wujud dalam bentuk yang kita bisa lihat atau kita bisa dengar, itu bisa berbeda. Tapi yang jelas adalah Allah pasti menunjuk kepada roh Allah, pasti menunjuk kepada sang firman. Karena itu maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Adalah Allah sendiri. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dikatakan selanjutnya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh sang firman. Dan tanpa sang firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Maka orang bertanya, apakah Yesus ada dalam penciptaan? Apakah Yesus juga mencipta? Apakah Yesus juga mengadakan segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini? Maka kita lihat ayat 14 terlebih dahulu. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Sang firman itu yang adalah Allah pada mulanya itu telah menjadi manusia. Namanya adalah Yesus. Telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah tidak beranak. Ini adalah istilah ketika ia menjadi manusia, disebut sebagai anak Allah. Bukan berarti Allah itu beranak. Ini yang seringkali dipahami. Kenapa manusia disembah oleh orang Kristen? Salah pemahamannya. Kita tidak sedang menyembah kepada manusia. Kita sedang menyembah kepada
Allah yang adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Tapi mereka barangkali yang bertanya tidak tahu mengapa Sang Firman harus menjadi manusia. Itu persoalan yang harus dijawab. Mengapa Sang Firman menjadi manusia? Yuk kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Persoalannya adalah persoalan dosa yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Karena itu dibutuhkan seorang pribadi yang suci untuk menyelesaikan dosa manusia. Itu berarti cara yang dilakukan di luar cara Allah, itu berarti bukan cara yang dikehendaki oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Apa itu? Cara orang untuk bisa kembali kepada Tuhan setelah dia berdosa adalah dengan berbuat kebaikan. Dengan membujuk Tuhan dengan segala kebaikannya. Siapa yang kita bisa mewujudkan 100% kita baik di hadapan Allah? Tidak ada. Bahkan Alkitab katakan segala kebaikan kita itu sama seperti keset. Mari kita lihat Kejadian pasal 3. Mengapa Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri itu menjadi manusia? Dengan kata yang sederhana, mengapa Allah menjelma menjadi manusia? Persoalannya bukan gak ada kerjaan Allah itu, tapi persoalannya adalah karena manusia mempunyai persoalan besar, yaitu dosa. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa persoalannya? Terjadi persoalan dan harus ada pernyataan diri Allah. Kejadian pasal 3 ayat 15 ini di hadapan daripada iblis yang telah membuat manusia jatuh dalam dosa, yaitu pasal 2 ayatnya yang ke-17. Mereka telah memakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Persoalan utamanya adalah karena mereka sudah memberontak dan tidak mengikuti perintah Allah, dan mereka harus mengalami sebuah proses, yaitu kematian yang disebut dengan kematian kekal. Bukan hanya sekedar mati secara jasmani ini, tapi juga kematian kekal. Di pasal 2 ayatnya yang ke-17. Saya mulai dengan ayat 16 bersama-sama di ayat 17 nanti. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan mati itu pasti. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, mereka pasti. Dan sampai hari ini, kita tidak mengalami kematian. Tapi karena mereka telah jatuh dalam dosa, maka kematian itu menjadi milik mereka. Yang kedua, mereka diusir dari Taman Eden. Di pasal 3 ayatnya yang ke-24. Dikatakan, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Mereka diusir dari Taman Eden. Itu berarti bahwa mereka tidak dapat lagi mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Mereka diusir dari hadapan Allah. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Itu berarti bahwa mereka akan terpisah dari Allah sejak mereka keluar dari Taman Eden. Maka mereka tanpa Tuhan, mereka tanpa hidup bersama dalam kebahagiaan yang Tuhan sudah disediakan di Taman Eden. Itulah sebabnya kalau kita mati, bagi orang yang percaya, itu menuju ke Taman Firdaus yang baru. Ke Taman Firdaus. Untuk menantikan penghakiman Tuhan yang kedua. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya mau tegaskan. Manusia pada awalnya yang dicipta Allah segambar dengan dia, hilang kemuliaannya. Sejak mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah, moralitasnya, ya,
keadilan, kasih, kebaikannya, itu sudah tidak lagi ada terpancar dalam hidup manusia. Maka manusia itu sekarang memiripi manusia yang berdosa. Kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 3. Itu jelas. Maka tidak ada bayi yang lahir itu dalam pengertian dan pemahaman orang secara umum. Bahwa manusia yang lahir, bayi yang lahir itu katanya suci. Tidak. Dia mewarisi dosa. Keberdosaan yang ada pada dirinya itu tidak pernah diajarkan kepada dia. Karena dia turunan daripada manusia berdosa. Dia tidak diajar berbohong tapi tahu berbohong. Itu bisa terjadi. Dan anak itu bukan seperti kertas putih. Itu pemahaman psikologi yang salah tentang memahami siapa seorang anak yang baru lahir. Maka kita lihat pasal 5 ayat 3. Jelas di situ. Bahwa manusia yang lahir siapapun dia akan memiripi manusia yang telah jatuh dalam dosa. Pasal 5 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Adam hidup 130 tahun. Ia memperanakkan seorang laki-laki. Menurut rupa dan gambarnya. Bukan lagi menurut rupa dan gambar Allah. Kalau di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-27, coba kita balik, lihat, dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Tapi di pasal 5 ayat 3, tidak lagi menurut gambar Allah. Tidak lagi menurut kemuliaan yang ada pada diri Allah. Tapi berdasarkan kemuliaan yang ada pada manusia berdosa. Kemuliaannya sudah hilang. Tidak ada lagi kemuliaannya. Maka kita semua adalah orang-orang yang telah hilang kemuliaannya. Maka setiap orang yang lahir, pasti dia berdosa. Siapapun dia. Bapak dan Ibu sekalian, dikatakan di pasal 5 ayat 3, bahwa manusia yang diciptakan itu segambar dan serupa dengan Adam. Bukan segambar dan serupa dengan Allah lagi. Dalam karakternya, dalam sifatnya, di dalam seluruh keberadaan diri. Itulah sebabnya, maka habis kita, selesai kita, kalau sampai di sini. Tapi kita bersyukur pasal 3 ayat 15. Tuhan menyediakan penyelesaian. Tuhan itu bukan Tuhan yang gagap. Ketika manusia kemudian mati di dalam dosanya, mereka jatuh di dalam dosa oleh karena iblis, maka Tuhan menyiapkan penyelesaian di pasal 3 ayat 15. Pasal 3 ayat 15 itu menunjuk kepada Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang tersalib, yang menyelesaikan perkara ini. Jadi kalau ada manusia mencari jalan penyelesaian untuk bisa selesai masalah dosanya, tidak bisa dia dapatkan kecuali dia percaya Yesus. Maka saya bisa yakinkan kita, kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, pasti binasa. Sekali lagi saya tegaskan. Kalau ada orang yang tidak percaya Yesus dan menolak jalan penyelesaian yang sudah ditetapkan Yesus dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, berarti dia pasti akan binasa. Pasti, itu mudah-mudahan. Tapi itu ada kepastian. Tetapi mereka yang percaya kepada dia, itu juga pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu jangan beragama secara spekulasi. Jangan beriman secara spekulasi. Jangan berkeyakinan dengan keyakinan yang tidak pasti. Karena yang memastikan bukan pendeta. Yang harus memastikannya adalah firman Tuhan sendiri. Karena itu kalau ada orang Kristen yang berpindah keyakinan, itu karena dia tidak paham. Kalau ada orang tua yang masih menikahkan anaknya dengan orang yang berbeda keyakinan, itu karena tidak paham Alkitab. Itu menyesatkan anaknya, menjerumuskan keluarganya untuk binasa. Siapkah kita untuk menerima kenyataan itu? Dan saya mau pastikan kita tidak akan bertemu pada waktu kita berkumpul di Taman Eden yang Tuhan sediakan, bahkan di sorga yang kekal. Itu pasti. Karena itu kekristenan tidak boleh bermain-main soal masalah siapa Tuhan yang disembahnya, siapa Allah yang disembah. Ini menentukan mati dan hidupnya kita untuk selama-lamanya, bukan hanya berakhir di kuburan. Karena itu Bapak dan Ibu, mari kita yang ada di sini, saya tegaskan kembali kepada kita. Jalan penyelesaian dosa manusia hanya bisa diselesaikan melalui cara Tuhan. Dan itu yang dipakai Tuhan di Kejadian pasal 3 ayat 15 adalah melalui salib Yesus Kristus. Maka kita kembali lagi kepada pertanyaan, apakah Yesus ada dalam penciptaan?
Tapi Alkitab kita tadi sudah menjelaskan kepada kita dalam Yohanes, kita kembali kepada Yohanes, dikatakan bahwa untuk penyelesaian dosa di Kejadian pasal 3 ayat 15 itu tidak bisa dikerjakan dengan Allah turun langsung, mati habis kita. Kecuali dia menjelma menjadi manusia. Maka dikatakan Allah yang ada pada mulanya itu, yang adalah roh adanya, yang adalah sang firman, di Yohanes pasal 1 dikatakan dia telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Yang diselamatkan itu manusia, maka dia menyatakan diri menjadi manusia. Maka Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, ia telah menjadi manusia. Ia itu siapa? Ia itu adalah Allah, yang adalah roh Allah, yang adalah sang firman itu telah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Ini yang tidak masuk akal di manusia. Bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Mungkin kalau kita hadir dalam peristiwa 2000 tahun yang lalu, mungkin kita juga orang yang tidak percaya akan hal itu. Tetapi itu dalam rangka untuk penyelamatan manusia. Itulah sebabnya ketika dia mati, yang mati itu adalah tubuh fisik yang dikenakannya sebagai manusia. Allah tidak pernah mati. Allah orang Kristen tidak pernah mati. Karena keberadaan Allah orang Kristen itu adalah keberadaan yang kekal. Roh adanya dan tidak pernah bisa dimatikan. Yang mati itu adalah waktu dia mengenakan tubuh fisiknya secara manusia. Tapi setelah 33 tahun dikatakan dalam peristiwa penyaliban dia mati dan bangkit. Waktu dia bangkit dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga karena apa? Karena dia berasal dari sorga. Dan dia yang akan datang nanti kedua kalinya untuk menghakimi bukan hanya orang Kristen, tapi untuk menghakimi seluruh orang yang ada di dalam dunia ini. Maka ketika seseorang tidak berada di dalam iman kepada Yesus, karena iman itu menyangkut kepercayaan. Kepercayaan itu menyangkut masalah pemberesan dosa. Karena itu dosa kita tidak bisa kita bersihkan dengan upaya kita, dengan beragama, dengan berbuat baik, dengan kita belas kasih kepada orang, tidak menyelesaikan. Hanya satu caranya, yaitu kita percaya melalui salib Kristus, kita dihapuskan dosanya, karena dia mewakili kita di sana untuk penyelesaian masalah dosa manusia. Sehingga kita beroleh keselamatan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Yesus adalah pencipta, coba tunjukkan di dalam Alkitab bahwa dia adalah Allah. Nah, kita buka di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Bahkan saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, kita baca bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita tidak melihat Allah. Tapi kalau kita melihat Yesus, berarti kita melihat Allah. Makanya pertanyaan daripada Filipus kepada Yesus kan bertanya demikian. Tuhan, tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Lalu Yesus katakan, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Kalau kamu melihat aku, berarti kamu melihat Allah. Berarti kalau orang percaya kepada Yesus, berarti percaya kepada Allah. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, berarti dia menolak Allah dalam hidup. Ini jelas sekali Alkitab mengatakan. Ia gambar Allah. Kita tidak pernah melihat Allah. Tapi Yesus menunjukkan keberadaan Allah itu melalui diri, melalui sifatnya, melalui perbuatannya, melalui karyanya, melalui perbuatan yang dia kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Kita lanjut. 1, 2, 3 lagi. Karena itu, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati,
sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Berkali-kali Alkitab katakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Berarti dia pencipta. Jadi kalau ada orang yang meragukan, Yesus bukan pencipta. Alkitab mengatakan, dia adalah pencipta. Wujudnya di perjanjian lama apa? Di Kejadian dikatakan sebagai sang firman. Dalam bahasa teologianya, Yesus keberadaannya dalam pra-eksistensinya. Pra itu sebelum eksistensi itu keberadaan dirinya. Apa keberadaan dirinya? Keberadaan dirinya adalah sebagai sang firman. Dan kita tahu firman itu menunjuk kepada Allah itu sendiri. Karena itu Bapak dan Ibu, kita bisa katakan, apakah Yesus adalah pencipta dari alam semesta ini? Ya, dia sudah ada sebagai pencipta, sebagai sang firman. Berfirmanlah Allah. Itu berarti menunjuk kepada Yesus. Itu menunjuk kepada pra-eksistensinya, keberadaan dirinya sebelum menjadi manusia. Tapi keberadaannya sebagai Allah, keberadaannya sebagai pencipta, itu tidak pernah digagalkan dalam hal ini hanya karena orang berpikir, wah dia setelah menjadi manusia, dia kehilangan sebagai pencipta. Tidak. Alkitab kita mengatakan dengan jelas bahwa di dalam dia diciptakan segala sesuatu di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia di sana adalah Yesus dan untuk Yesus. Maka tidak boleh ada satupun manusia yang tidak boleh mestinya tidak percaya kepada dia. Harusnya setiap orang dalam dunia ini harusnya percaya kepada dia, menaruh hidup kepada dia, menyerahkan hidup kepada dia. Berarti kalau kita tidak menyerahkan hidup kepada dia, berarti kita bukan datang kepada Allah yang menciptakan hidup kita. Itulah sebabnya penting kita memberitakan Injil. Penting kita bersaksi. Karena semua orang berpikir Tuhan sama. Tidak sama. Kalau Tuhan kita sama, kenapa mereka harus berbeda? Kenapa mesti harus caranya berbeda? Tidak sama. Pemahamannya tentang pencipta alam semesta ini ada. Tapi kejelasan siapa pribadinya itu pasti berbeda. Harusnya kalau orang memahami bahwa ada pencipta yaitu Allah, katakan sama. Semua mengatakan Allah. Harusnya juga mereka percaya Allah itu di dalam Yesus. Ketika seseorang menolak Yesus Kristus, berarti menolak Allah. Ketika dia bilang dia percaya kepada Allah, tapi dia tidak percaya kepada Yesus, sebenarnya tidak sedang menyembah Allah. Yang dimaksudkan di dalam firman. Ini rahasia yang luar biasa. Karena itu orang Kristen, jangan pernah lagi ragu terhadap iman kepada Tuhan Yesus. Karena engkau sudah tetap benar pada posisimu dalam mempercayai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab kita katakan, ia ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu ada. Dan ayat 19, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi seluruh kepenuhan Allah, berarti keberadaan Allah itu yang sempurna itu ada di dalam dia. Berkenan diam di dalam dia. Jadi kalau kepenuhan Allah di dalam Yesus, berarti siapa Allah sesungguhnya? Yesus itu adalah Allah. Lalu pertanyaan lagi, pernahkah keluar dari mulutnya Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Kalau saya menemukan di dalam ayat Alkitab bahwa dia adalah Tuhan dan dari mulutnya sendiri mengatakan, maka saya percaya kepada Yesus. Saya tunjukkan ayat yang mengatakan itu. Yohanes 13 ayat 13 sebagai ayat penutup. Yohanes 13 ayat 13. Seringkali orang ragu-ragu ya. Mana ada Tuhan Yesus pernah bilang dia adalah Tuhan? Yuk kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 13. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan.
Itu kan murid-murid. Engkau guru, engkau Tuhan. Tapi belum ada pernyataan Yesus sebelumnya. Lalu Yesus katakan apa? Dan katamu itu tepat. Memang aku guru dan memang aku Tuhan. Lihat perkataan Yesus sendiri di ayat 14. Kalau hanya sampai 13 kita belum yakin. Mari kita lihat ayat 14. 1, 2, 3. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Yesus ada berkata bahwa dia Tuhan? Ada atau tidak? Ada kan, jelas. Kalau tadi dia meneguhkan kata-kata dari murid-muridnya yang sering menyebut dia sebagai guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sekarang kita dengarkan kata yang langsung keluar dari mulut Yesus. Ayat 14 katakan apa? Aku yang adalah Tuhan dan guru. Tapi banyak orang yang sudah dijelaskan juga masih belum mau percaya. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini, tetap beriman kepada Yesus yang adalah Allah yang benar, dan jangan pernah ragukan tentang Dia dalam hidup kita. Saksikan juga kepada orang lain. Kebenaran ini hanya menghafal ayat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, ayat 14, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 19 sampai 20, dan kemudian lihat itu manusia berdosa itu di dalam Kejadian pasal 3, dan harus dibereskan dosanya dengan penyelesaian Tuhan di ayat 15. Lihat manusia yang setiap manusia lahir, pasal 5 ayat 3, manusia pasti berdosa, tidak ada jalan penyelesaiannya kecuali di dalam Yesus. Karena itu waktu kita berdoa, Tuhan Allahku, langsung pikiran kita tertuju kepada Yesus. Yang lain menyebut Allah, Tuhan tertuju kepada Yesus atau tidak? Karena itu jangan bilang sama. Kalau dia berkata Allah, menunjuk mestinya kepada Yesus. Kalau dia berkata Tuhan, mestinya menunjuk kepada Yesus. Ketika seseorang berkata Allah, tapi tidak menunjuk kepada Yesus, itu bukan Allah yang disembah oleh orang Kristen. Karena Allah yang disembah oleh orang Kristen pasti menuju kepada pribadi satu saja, yaitu Yesus Kristus. Karena itu jangan katakan lagi kita sama. Mungkin sama menyebut nama Allahnya, tapi pribadi yang disembah itu berbeda. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah datang dan berbicara kepada kami, dan kiranya kami sekalian boleh ditolong dan ditopang oleh Tuhan dari firman-Mu. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Saya minta singer untuk maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, tak usah ku Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, tak usah ku
kasih karunia Tuhan memberkati setiap umat-Mu dalam kehidupan mereka, baik pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha. Allah memberkati mereka dengan kemurahan daripada-Mu. Mereka yang sakit, yang susah dan menderita, Tuhan memberikan kesembuhan, jalan keluar dan pemulihan daripada Allah. Kami berdoa Tuhan memberikan sejahtera kepada kota kami, bangsa kami. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan atas bangsa kami, atas negeri kami berlangsung dan terjadi karena Allah memberkatinya. Dan kami berdoa agar setiap kami yang telah memberi persembahan pada hari ini, Allah Engkau memberikan sumber berkat itu kembali dan menjadikannya berlimpah-limpah atas kami. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Jalan-jalan hidup kami diberkati oleh Allah dan kehidupan kami ada di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Sekarang arahkan hati di hadapan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tengadahkan tangan kita sebagai wujud penyerahan kepada Dia. Dan sekarang dengarlah perkataan dari Tuhan yang memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ambillah saat teduh sejenak. Amin. Tuhan memberkati dan saya serahkan kepada sekretaris gereja untuk menyampaikan pengumuman atau dari wakil majelis. Ya, shalom. Saya hari mewakili Mbak April yang karena beliau ada tugas di bawah, dan saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mungkin siapa yang bisa bertanggung jawab memperkenalkan? Kak Angel mungkin. Baik, terima kasih. Kami berharap oh iya, masih ada satu. Ya, oke. Ya, selamat datang. Kami menyambut sebagai keluarga di tempat ini. Ya, jadi silakan bisa bergabung dengan kami selama berada di Kota Malang. Baik, untuk minggu depan ibadah akan dipimpin oleh Ibu Marlina.
pengkhotbah Bapak Pendeta Adieli, multimedia Joseph dan Rachel, untuk singer Fani dan Ibu Sorta, musik tim A, kantong persembahan Bapak Rudi dan Bapak Saiful, penerima tamu keluarga Bapak Saiful, sekolah minggu Kak Jovanka, dan ibadah online pukul 6 hari Jumat. Baik, itu warta gereja yang bisa disampaikan. Nanti mungkin juga akan di-share oleh sekretaris gereja, dan kalau ada hal-hal menyusul bisa dipantau dari grup gereja. Baik, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.